Engkau bicara kuat dalam hidup kami, beri kami akan dasar patokan yang kuat. Buat setiap kami bisa menapak ke atas, naik menghampiri Tuhan dan mencapai akan apa yang Tuhan tetapkan. Tolong Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang Senin menantikan hasil UAN? Coba angkat tangan. Senin akan jadi hari yang dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara, tegang dan tidak terlalu meyakinkan. Siapa yang percaya Senin adalah merupakan hari yang dahsyat dan luar biasa? Amen. So, mari menunggu. Tinggal 2 hari, tenang, rileks, semua sudah ditetapkan Tuhan. Masih bisa berubah nggak, Pak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan buat kita yang percaya. Saudara sekalian, hari ini, sore ini saya mau share beberapa hal prinsip dasar sebelum nanti Pak Hengki meneruskan. Mari kita buka kitab Rut dalam Perjanjian Lama. Kitab Rut di Perjanjian Lama. Saya akan ajak Anda lihat mulai pasal yang pertama, kita akan baca beberapa dasar yang ajaib sekali. Saya akan ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Ada beberapa hal sangat mendasar yang saya ingin bagikan pada hari ini, dan saya harap ini akan memberkati Anda. Dengan cepat, mari kita lihat Rut pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di sana di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami akan ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya,
dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di sana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara sekalian, coba perhatikan baik-baik. Ini hal yang sangat penting buat kita. Siapa yang ingin melihat masa depanmu itu indah dan luar biasa? Nah, dengarkan baik-baik, saudara. Cerita ini sebetulnya menggambarkan hidup seseorang yang dalam artian apapun tidak mungkin bisa masuk dalam silsilah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nanti kalau Anda harus mengerti, Rut ini kawin dengan orang bernama Boas, dan kemudian lahirlah seorang bernama Obed, lalu kemudian Obed ini melahirkan seorang anak bernama Isai. Nah, Isai ini melahirkan anak laki-laki cukup banyak, dan yang paling kecil namanya Daud. Ini raja terbesar Israel, yang kalau ditelusuri terus, akhirnya lahirlah Yesus. Tapi untuk Anda mengerti bahwa Rut ini seorang Moab. Sehingga sebenarnya dapat dikatakan mustahil dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Karena orang Yahudi itu pada mulanya sebetulnya mengakui keyahudian itu dari jalur ibu, saudara. Karena mereka berkata bahwa yang 9 bulan mengandung, darahnya itu darah ibu. Kemudian ketika dia menyusui, itu juga darah ibu yang masuk. Nah, sekarang Rut ini sisi ibu. Yang secara logika sebetulnya tidak boleh dimasukkan. Tapi dalam Tuhan itu ada perkecualian-perkecualian. Nah, ini yang namanya anugerah yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai Tuhan memasukkan wanita ini dalam nenek moyangnya Yesus? Saudara, kalau nanti kita belajar, sebetulnya beberapa watak dari hidupnya inilah yang membuat Tuhan suka sekali. Nah, kalau kita memiliki watak-watak ini, ada kecerdasan, ada karakter yang membuat Tuhan begitu suka. Dan kalau itu engkau miliki, sebetulnya daya tarikmu terhadap Tuhan akan dahsyat sekali. Nanti Tuhan bisa membuat saudara jadi perkecualian. Kalaupun secara manusia engkau berkata, tidak mungkin Pak buat saya. Ini nggak mungkin terjadi begini, nggak mungkin saya dimasukkan. Tapi kalau Anda bisa tangkap ini, ajaib sekali. Nah, hal pertama saya mau sampaikan dari cerita ini sederhana sekali. Kalau Anda punya yang namanya kesetiaan, melebihi perhitungan rasio manusiamu. Ini watak pertama ini. Yang Tuhan suka adalah kalau orang itu didapati setia dengan Tuhan. Rut ini diberikan penjelasan oleh Naomi mertuanya. Tidak mungkin lagi kamu akan kawin kalau kamu ikut aku. Aku tidak punya anak lagi. Orpa mendengar logika begitu, dia berkata, ya betul. Secara logika tidak mungkin lagi. Artinya logikaku mengatakan, kalau aku ikut Naomi seumur hidup akan menjanda. Padahal mereka masih muda. Artinya logikanya, rasionya begitu kuat. Sampai dia berkata, kalau begitu aku akan berkata goodbye, sayonara kepada mertuaku. Tapi ada orang yang bernama Rut yang lebih muda dari Orpa. Ketika dibuat rasio begitu rupa, kesetiaannya tidak goyah. Nah, yang begini yang Tuhan suka. Tuhan cinta dengan orang-orang yang setia melebihi akan pemikiran dan rasionya. Di dalam kehidupan kita, Anda akan berhadapan dengan banyak kenyataan
Yang dalam hitungan rasio Anda akan berkata bahwa ini tidak menguntungkan, aku akan sangat dirugikan, dan tidak ada harapan sama sekali. Apakah kesetiaanmu dengan Tuhan melebihi rasio perhitunganmu itu? Karena sebagian besar orang Kristen ikut Tuhan itu, sebenarnya dia orang yang pinter. Kenapa? Karena ikut Yesus artinya dia akan terima hidup yang kekal, dapat jaminan, dapat janji Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau dalam kenyataannya, ternyata tidak mendapatkan seperti yang Tuhan janjikan. Apakah kesetiaan kita bisa melebihi akan rasio perhitungan kita akan untung rugi seperti itu? Sadrak, Mesah, Abednego, contoh yang paling ajaib. Kesetiaan mereka melebihi rasio keselamatan mereka. Ketika mereka mau dimasukkan ke dapur api, mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, maka dia akan menolong kami. Tapi kalaupun tidak, nah dia ngitungnya sampai begini, kalaupun Tuhan tidak bisa tolong aku tetap tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Artinya kesetiaannya kepada Tuhan melebihi hitungan rasio manusianya. Saudara sekalian, hari-hari ini makin langka didapati orang yang punya kesetiaan yang sedemikian. Saya berdoa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarkan itu yang pertama-tama Tuhan dapatkan dalam kehidupanmu. Begitu Tuhan melihat sebuah kesetiaan yang tanpa pamrih engkau tunjukkan karena engkau cinta ke Dia, maka Anda mendapat poin yang sangat besar di hadapan Tuhan. Sebab yang begini yang Tuhan cari sebetulnya. Karena itu kita mengatakan siapa yang setia atau bertahan sampai akhir, artinya itu orang setia dan kesetiaannya diuji dan teruji dengan luar biasa. Hatinya suka. Sebenarnya kalau Anda boleh milih, Anda kepingin istri yang cantik tapi tidak setia, atau Anda punya istri yang biasa-biasa tapi setia? Oh, cantik tapi setia apa? Ya itu kan karepmu dewi, saudara. Oh, ini suruh milih kok. Kalau Anda punya istri cantiknya seperti apapun, nggak setia, cepat mati, saudara, percayalah. Tapi kalau Anda punya yang setia, itu akan berbeda. Ini nih, Indonesia lagi rame film tentang anjing. Judulnya apa? Hah? Siapa namanya? Anda hafal nama anjing loh. Bisakah nama itu diganti namamu terhadap Tuhan? Katanya Pak Hengki sampai nangis ya nonton itu ya. Di pesawat pulang dari Korea nangis ya. Bukan karena jamahan Tuhan, jamahan kesetiaan seekor anjing. Zaman dulu waktu saya masih kecil di kampung-kampung kalau nyebut anjing itu orang Semarang, wow, saudara. Sekarang masih nggak ya? Wow. Pak Tim dulu suka, wow, itu suka sekali. Itu anjing setia dengan tuannya. Kita tidak. Kalau kita diberi makan, kita setia. Nggak diberi makan, tuannya kita makan. Nah yang begitu Tuhan nggak suka. Rut ini diberikan nalar oleh mertuanya. Nih ya logikanya, jelek ikut aku. Namaku bukan Naomi, marah artinya apa? Kepahitan atau pahit sekali. Tidak usah ikut aku, masa depanmu suram. Dia berkata, Tuhanmu juga Tuhanku. Dia mengatakan Tuhan yang membuat aku seperti ini. Tapi Tuhan yang seperti itu, aku juga mau. Bagaimana Tuhan tidak jatuh hati dengan orang seperti ini? Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang besar dalam hidupmu, saudara, saya berdoa yang pertama ini Anda punya dalam hidupmu. Amen. Yang kedua, kita lihat sekarang pasal 2, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Yang ide untuk kerja cari nafkah bukan Naomi, Rut yang ide. Ini orang, saudara, membuat Tuhan jatuh hati. Ini wanita yang harus dihormati. Dan yang ajaib, dia cerdasnya luar biasa. Karena dia mengatakan begini,
Aku akan ada di belakang orang yang murah hati. Saudara, saya seharian ini merenungkan kata-kata ini, murah hati. Coba bayangkan ya, zaman dulu tuh orang kalau orang itu nyabit, saudara, dia nuai kan, dia nyabit. Maka sebetulnya hukumnya berlaku begini. Semua yang tercecer itu boleh dipungut oleh orang miskin. Jadi seberapa dia tinggalkan untuk yang di belakangnya, itu menentukan seberapa orang miskin akan dapat. Kalau Anda babat semua bersih, yang di belakang nggak dapat apa-apa. Nah, orang-orang itu orang-orang yang sebetulnya terampil. Mereka dilatih untuk kalau bisa nyabit tanpa ada yang tercecer. Jadi, kalau orangnya tidak murah hati, dia habisin semua, tidak akan dapat apa-apa. Dan Rut berkata, aku akan di belakang orang yang murah hati. Saudara, yang pertama Anda harus punya kesetiaan lebih daripada yang namanya rasiomu. Tapi yang kedua, dengarkan baik-baik. Kalau engkau hidup, ya, biarkan waktu engkau sedang bertumbuh seperti ini, engkau jalan di belakang orang yang murah hati. Apa itu artinya? Orang murah hati itu gini, saudara. Orang itu punya sesuatu yang sangat limpah dari dirinya. Saya nggak ngomong uang. Ini bukan materi sama sekali. Materi diantaranya. Tapi seringkali orang limpah materi belum tentu murah hati. Belum tentu punya sesuatu yang luber di dalamnya. Tapi kalau orang itu murah hati, saya merenungkan Roh Kudus ngomong begini. Itu orang ya, yang punya iman, yang imannya ngeluber. Sehingga engkau bisa nikmati iman orang itu sambil engkau belajar dari dia. Dia juga punya pengertian yang luber. Kalau Anda nempel orang itu, luberan pengetahuannya membuat Anda lebih pinter. Tapi kalau engkau ini hidup dengan orang yang pahitnya luar biasa, pengampunannya nggak luber. Yang luber kepahitannya, maka kepahitannya engkau akan terima. Jadi begini, kalau Anda lihat ya, Anda mesti belajar dengan orang yang murah hati itu seperti gini. Kalau engkau kuliah, lihat dosenmu itu beda-beda. Ada yang pokoknya ngajarnya ya asal sesuai dengan aturan. Tapi ada yang suka cerita lebih. Ilmu yang dia punya dikeluarkan semua. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, Anda beruntung sekali. Karena lubernya, hidupnya itu membuat engkau nikmati dan belajar sangat banyak. Kalau enggak bisa. Orang, oh Pak, saya dengan Tuhan sendiri. Sebetulnya itu kesombongan sih. Rut ini mengerti, dia tidak mungkin sendiri. Dia harus memungut sesuatu dari sisanya. Dan sisa selalu ada pada orang yang murah hati. Makanya Anda bergaul dengan siapa, itu menentukan kelak Anda akan jadi seperti apa. Saya ini lihat mengamati saudara ya. Saya sering ke Amerika. Selama saya di Amerika, selama kita bangun Holy Stadium ini, ada 2 gereja yang pernah berikan persembahan cukup besar. Kalau dilihat dari keadaan kondisi keuangan mereka loh ya, mereka memberi cukup besar untuk ambil bagian dalam pembangunan Holy. Walaupun kalau Anda hitung dengan kebutuhan kita, itu angka mungkin nggak terlalu gede. Tapi buat mereka itu seperti korban habis-habisan. Hari ini, 2 gereja itu punya gereja sendiri di Amerika. Dan itu langka, gereja Indonesia punya gedung sendiri, itu langka. Hari ini dua-duanya punya gedung sendiri di Amerika. Dan Tuhan ngomong begini, lihat apa yang terjadi. Sebetulnya mereka hanya ngikuti kamu nak. Apa yang kamu bagikan ke hidup mereka, ngeluber ke mereka, mereka tangkap, hasilnya dahsyat sekali. Makanya kalau saudara nangkep dengan pinter sebetulnya ya, tiap kali kita kebaktian seperti ini, tiap kali ada hamba Tuhan, siapapun yang bicara, Anda mesti tangkap sesuatu yang sedang meluber dari hidupnya. Karena itu mempengaruhi hidupmu, percepatannya luar biasa. Hari-hari ini kami lagi ngomong tentang pupuk. Ini baru lagi datang seorang teman dari luar kota. Dia bilang, Pak, saya bawa pupuk ini dengan hiper nano teknologi.
atom dipecah lagi. Dia ngomong begitu saya mumet, saudara. Dulu kimia saya dapat 3, tak mudeng saya kimia, fisika untuk E3, jadi itu atom dipecah lagi. Kalau ini ditaruh Pak gitu, tanpa pupuk urea, cepatnya luar biasa. Dia cerita macam-macam. Sebetulnya sama dengan kehidupan kita. Yaitu Anda itu ada teman-teman lagi sekarang buat makanan ternak. Mereka berkata kalau dikasih makan yang mereka buat ini, penggemukan ternaknya luar biasa cepatnya. Dan itu sama, ada orang-orang yang seperti sapi dilepas saja makan rumput semaunya. Tapi ada juga yang dapat makanan seperti ini. Yang kedua ini lebih cepat pertumbuhannya. Nah Anda itu begitu sebetulnya. Ibadah ini sebetulnya bukan sekedar store muka ke Tuhan. Ada blessing Tuhan yang begitu besar, yang begitu banyak, sedang Dia berikan dengan dahsyat sekali. Tidak mengherankan sebetulnya, kalau akan muncul begitu banyak orang yang dipakai Tuhan. Saya perhatikan ya kita mulai bergerak nih. Sebagian besar dari anak-anak kita ini bergerak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hari ini ada KKR di Kebumen, bukan ya? Hari ini Kebumen. Saya di berbagai kota. Itu hebat sekali saya dengar. Banyak yang begitu militan gerak buat Tuhan. Tanpa sadar Anda sudah nangkep sesuatu ini. Kalau engkau pelihara itu hidup dengan Tuhan. Kelak jadi saudara. Karena sebetulnya ya ilmu Alkitab ini. Itu ilmu segala macam yang Anda butuhkan dalam kehidupan. Kelak engkau mau dagang, kelak mau apapun, mau kerja, mau karier, mau berpolitik, sampai dimanapun. Ini ilmu firman ini sebetulnya ajaib. Kenapa? Yang ngomong pencipta kita soalnya. Bagaimana tidak dahsyat ini? Ini sebetulnya penciptamu lagi ngajari kita. Lu mau hidup berhasil, mau hidup ajaib untuk aku, caranya begini nih caranya. Nah kalau kita salah nangkepnya kitanya, kebaktiannya ya sudah datang ke store muka Tuhan, aku datang loh ya, Anda keluar lagi. Salah saudara. Saya mau berkata buat saudara ini real. Dan dengerin ya, Yesus yang Anda sembah itu nyata sekali. Saya baru terima kabar kurang baik minggu lalu. Ada 2 atau 3 anak kita kecelakaan motor di depan situ. Saya tolong saudara hati-hati, hari-hari roh maut lagi merajalela. Kalau Anda pergi, Anda urapi motor, doa dulu lah. Dan jangan kebut-kebutan. Nah ini anak masih muda, SMP kelas berapa ya? Kelas 1 ya, sampai kelas 1 naik motor. Sudah dilarang mamahnya, tetap nekat, ngebut pula. Ada truk, dia hajar truknya. Wah, bukan film kartun. Kalau film kartun yang pecah truknya pasti. Itu Tom and Jerry itu walaupun dibakar, dibom, jatuh, nggak pernah mati Tom and Jerry itu. Karena film kartun. Tapi kalau Tommy, nah itu bisa gawat saudara. Kalau Tom and Jerry itu oke. Yang saya dengan sedih berkata yang seorang meninggal beberapa jam kemudian. Yang seorang itu kena dalamnya, ada limpahnya, ada ginjalnya, saya nggak tahu seberapa. Yang jelas tuh koma, saudara. Anak ini koma. Kalau dilihat dari situ sih dokter semua berkata ya tinggal tunggu waktulah pasti akan meninggal. Tapi ajaib sekali, anak ini siuman, sadar. Sudah keluar dari ICU. Dan 1 hari setelah dipindahkan, dia jatuh dari tempat tidurnya. Ajaib toh, sudah tabrak, jedras. Koma, bangun, gelundung lagi, jatuh lagi. Waduh, kayak film kartun. Tapi yang jatuh kedua kali ini, dia cerita, ada sebabnya. Rohnya itu keluar sebetulnya. Rohnya keluar, ketemu Tuhan Yesus. Dan kemudian sebetulnya waktu dia jatuh itu, rohnya itu ngejar Tuhan. Karena Tuhan ngomong sama dia sebentar, dan Tuhannya pergi dikejar sama dia. Nah waktu ketemu Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku ini menyelamatkan kamu. Kamu mesti nurut sama orang tuamu. Dikejar, saudara. Bagus. Artinya ini anak sebetulnya kenal Yesus. Itu kalau Anda tidak kenal Tuhan ya. Lihat begitu sudah nggak mungkin, nggak berkata gini. Pasti Pak saya kejar. Itu kan di teorimu di sini. Kalau sudah di alam roh, itu kenyataanmu seperti apa. Engkau ini orang diselamatkan atau tidak, ketahuan dari situ. Kalau engkau diselamatkan, terima Tuhan, ngerti ini. Walaupun nakal hidupmu nih. Tapi engkau ngerti keselamatan, roh mudah gitu ya. Bukan terus boleh nakal sembarangan ya, konsekuensinya begitu. Itu Anda bisa ngerti, ini Tuhanku Anda kejar. Kalau engkau belum lahir baru, ketemu Tuhan, takut. Dan tidak mungkin berani mendekat.
Jadi dia kejar Tuhan, rohnya keluar, badannya keseret, saudara. Gelundung badannya. Dan Tuhan berkata, kamu tidak usah kejar aku, nanti aku akan datangi kamu lagi. Saudara, saya mau berkata buat Anda, ini orang antara hidup dan mati lana ini. Waktu ketemu Yesus, ternyata, sekali lagi saya berkata, yang Anda dan saya sembah, itu hidup dan nyata. Anda tidak menyembah yang mati. Amen. So, bersyukur Anda nyembah Yesus. Kalau enggak, di mana saudara pada hari ini? Itu ajaib sekali. Nah, sekarang kembali. Yesus yang hidup itu cerita di sini. Tentang kehidupanmu. Nah, itulah kemurahan hatinya. Makanya carilah tempat, carilah orang, carilah dia yang murah hati. Engkau ikut di belakangnya. Nanti kau akan dilimpahi dengan begitu banyak. Ini rahasia hidup di sini, saudara. Nah, saya berdoa, semua kita bisa nangkap dengan kuat. Yang ketiga, terakhir dengan cepat, sebelum saya silakan Pak Hengki. Rut berkata, biarkan aku itu memetik bulir demi bulir. Ya, saya ulang nih ya. Yang pertama, kesetiaanmu harus melebihi akan rasiomu. Yang kedua, Anda harus ada di belakang orang yang murah hati. Tapi yang ketiga, Anda harus berani mulai dari yang kecil. Banyak orang ingin ngambil sekaligus. Dia enggak. Dia lakukan bulir demi bulir. Belajar buat penaklukan demi penaklukan. Sekalipun awalnya kecil. Sekalipun kelihatannya awalnya sepertinya enggak menjanjikan. Tapi orang yang berkarakter itu tidak pernah segan melakukan yang kecil. Dan itu inisiatif dari dia. Saya berdoa, Tuhan akan buat sesuatu dalam hidupmu. Ayo berdiri sama-sama, saudara. Tutup Alkitabmu sebentar, berdiri sama-sama. Saudara, saya ini merasa begini. Ada beberapa di antara Anda yang seperti ketekan banget di pikiran saudara. Saya nggak tahu kenapa. Neken di kepala ini, neken sekali. Sudah beberapa hari ini. Membuat pikiran jadi kacau, tidak fokus. Bosen. Capek. Kayak mau meledak, mau berontak. Tidak tahu itu apa. Tuhan berkata itu harus dituntaskan malam ini. Kalau Anda orangnya lari ke depan, saya doakan saudara. Neken di sini. Lari ke depan. Sembayang. Kiara batas syakara batas syukur bersyikire kata. Sikara kata syukur sikine kata. Syakara batas syikire kata syikire. Sikire kahas syikire. Saya dengerin dulu baik-baik. Ini ya, kalau Anda biarkan, yang membuat tiba-tiba Anda ingin buat yang aneh-aneh. Kayak hidupmu tuh gak dikurung sesuatu yang sumpek, sesat. Nah, ini tuh pekerjaan roh jahat. Kalau engkau ngalami gitu, perang, tenging. Omongi pikiran, pecahkan itu ikatan. Karena ini mulai dari situ. Ngontrol di pikiran. Sampai buntu. Sehingga Anda tidak punya hubungan dengan di blok. Mau doa, mau apa, gak bisa. Sampai frustrasi. Perangi, jangan diam. Tenggingi. Ya. Terus Anda perhatikan begini. Pak, saya itu kalau tiap malam Pak Tuhan, itu mungkin di kamarmu, bersihin, tenggingi. Atau rumah itu, urapi, tenggingi. Anda mesti perhatiin kapan itu sering kali muncul. Oh, kalau saya menjelang ulangan ya, itu stres namanya, saudara. Tapi ini lain. Nggak bisa hilang. Anda kadang-kadang bingung, loh saya ini gak ngalami apa-apa kok begini ya. Kayak berat nekan gitu. Perangi. Jangan diam. Amen. So malam ini kita perangi. Bahasa roh yang kuat. Dan saya minta Pak Hengki akan pimpin dan Pak Victor pimpin. Doa yang kuat. Pecahkan, patahkan. Dan nanti duduk sebagai orang yang merdeka lagi. Amen.
Amin. Yang lain juga angkat tangan sembahyang. Doa yang kuat, bahasa yang kuat. Di belakang juga berdoa. Dipecahkan semua yang menghalangi. Terima.